Waduh, gimana Kang? Saya sih sudah berusaha, tapi ternyata kalau saya berbicara masih suka belibet. Iya, siapa yang masih suka belibet? Siapa yang masih suka kalau kita bicara kayak kegeser-geser? Atau siapa yang kalau misalnya bicara masih kurang jelas didengarkan oleh orang lain? Bahkan orang lain kadang-kadang kalau menyimak kita terus orang lain mengatakan, "Hah? Apa? Ulangi lagi." Ya, kalau itu diri Anda, bagaimana caranya kita mengurangi kebelibetan? Walaupun sudah pernah saya bahas ulang deh ya. Di kolom komentar, ternyata banyak yang, "Kang, gimana Kang? Saya masih belibet," dan lain sebagainya. Oke, teman-teman sekalian. Belibet biasanya itu dialami oleh orang-orang dengan tipe belajar visual. Ya, tipe belajar visual itu dia biasanya melihat. Dan orang-orang yang memiliki tipe belajar visual adalah orang-orang yang gaya bicaranya itu adalah cepat. Jadi ciri khas orang belajar visual itu ngomongnya cepat. Ya, kalau ngomong cepat itu hampir bisa dipastikan dia adalah tipe orang yang kalau di NLP itu yaitu tipe visual. So, apa yang perlu dilakukan? Oke, saya dulu juga demikian. Saya adalah orang yang termasuk ketika berbicara itu cepat, bicaranya cepat, ya. Ketika dulu saya mengikuti sebuah workshop, lalu ada giliran untuk saling mengcoaching ketika itu. Dan ketika mengcoaching lawan saya, ya guru saya, coach saya itu melihat, oke, Panugi tenang, Panugi calm down, Panugi bicaranya lebih tertata, bicaranya lebih pelan gitu ya. Dia tahu kalau saya ngomongnya kecepatan. So, apa yang bisa kita lakukan agar ngomongnya enggak belibet? Berikut ini teman-teman sekalian tips sekali lagi tentang belibet supaya kita bicaranya enggak belibet gitu. Bagaimana caranya? Nah, teman-teman, saya itu termasuk orang yang ngulik dalam teknik vokal. Jadi ketika saya belajar teknik vokal, terus saya mengajarkan teknik vokal, saya coba mengulik dan mencari cara yang mudah agar kita nggak belibet. Caranya adalah, satu sebetulnya, ketika kita bicara, kita menggunakan interval. Ya, interval waktu. Jadi di antara kata-kata Anda, itu ada waktu jeda sedikit agar kita tidak terus-menerus melanjutkan kata demi kata itu dan terjadi kebelibetan yang kita sampaikan. Jadi kalau misalnya kita bicara, nah ada jeda, terus baru bicara lagi, terus ada jeda lagi. Oke, misalnya bagaimana Kang? Oke, misalnya saya membuka sebuah acara ya, terus saya mengucapkan salam gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau misalnya orang belibet rata-rata orang yang ingin cepat mengucapkan kata-kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak Ibu sekalian. Di kesempatan hari ini kita akan bersama di acara itu kayaknya nggak ada jeda gitu. Apakah ini Anda juga seperti itu? Jadi kalau Anda merasakan seperti itu, so teman-teman sekalian, kunci utamanya adalah di interval. Interval itu di jeda gitu. Ya, so saya kasih contoh kalau jeda gimana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak Ibu sekalian di acara. Nah, coba perhatikan. Setiap kali saya mengucapkan satu kata itu ada jeda, ada interval. So, interval itu yang menyebabkan kata-kata kita itu enggak belibet. Yes, memang sebagian dari kita memiliki masalah di artikulasi. Dan masalah artikulasi bisa terselesaikan, salah satunya adalah dengan cara menjeda atau interval kata. Mudah bukan? Mudah kalau dipraktekkan. Nah, oleh karena itu coba sekarang cara Anda melatihnya adalah dengan apa? Dengan cara Anda membaca
gitu ya. Terus ketika membaca kasih interval, ya kasih interval. So misalnya saya ada buku di sini, terus saya baca ya. Penelitian di Universitas California menunjukkan bahwa kata-kata paling persuasif yang bisa digunakan dalam bahasa percakapan adalah penemuan, menjamin, cinta, terbukti, hasil, menghemat. Nah, itu kan ya. Saya ketika membacakan itu ada jedanya. Jadi nggak langsung ditembak gitu, nggak langsung dibredel. Coba kalau dibredel gimana? Penelitian di Universitas California menunjukkan bahwa kata-kata paling persuasif yang bisa digunakan dalam bahasa percakapan, nah, jadinya nggak jelas. So, saya bacanya dengan interval ya. Saya bacanya dengan interval. Penelitian di Universitas California menunjukkan bahwa kata-kata paling persuasif yang bisa digunakan dalam bahasa percakapan adalah jeda. Oke, contoh yang lain lagi. Saya buka lagi supaya bisa. Oke ya. Oke. Mengapa nama orang lain sulit diingat? Karena ia bukan benda konkret yang bisa menggambarkan dari pikiran kita. Nah, betul-betul saya kasih jeda gitu. Nah, teman-teman sekalian, jeda itu sesuatu yang ringan sesungguhnya, tetapi ketika dipraktekkan, maka belibet kita insya Allah akan berkurang. Ya, belibet kita insya Allah akan berkurang. Interval. Saya kasih satu kunci aja ya di kesempatan video ini ya, biar Anda langsung praktek, langsung read aloud, baca buku gitu, dan kasih jeda. Termasuk juga ketika kita berbicara, coba kasih jeda. Ya, misalnya ada telepon yang masuk terus, Assalamualaikum, ada yang bisa dibantu? Jeda dulu, dap. Orang tua kita misalnya lagi manggil kita atau pasangan kita lagi ngobrol sama kita. Coba dijeda dikit-dikit ya. Ya jedanya nggak usah terlalu lama juga ya, misalnya gini. Jadi, saya mengutarakan, itu bukan jeda. Itu mah Anda mikir gitu. Nah, kalau misalnya mau dijeda itu ngalir aja tetapi seolah ada jeda. So, selamat berlatih teman-teman sekalian. Tipsnya ringan banget di kesempatan hari ini, cuman satu doang, interval. Ini saya take ini pagi-pagi mumpung keinget supaya teman-teman yang masih, Kang gimana belibet, memang sih ya, untuk belibet nggak mudah. Dan teman-teman sekalian, ada berita baiknya, saya buka semuanya tentang Easy to Speak di mana di e-course Easy to Speak. Teman-teman bisa apply, caranya adalah ketik expertnya.com. Nanti teman-teman bisa lihat di feed saya ya, di keterangan dari video ini. Lalu teman-teman klik expertnya.com/ethos dan teman-teman bisa mendapatkan harga early bird untuk training e-course saya. Tahu nggak yang luar biasa adalah kalau untuk training kan bayar 4 juta ya. Ya diskon misalnya 50%, tetap 2 juta teman-teman sekalian. Wow, masih mahal. Dan di e-course ini Anda bisa mendapatkan early bird, nggak usah ngeluarin 2 juta. Anda cukup mengeluarkan harga 399.000 saja, insya Allah mendapatkan e-course yang bisa dilihat kapanpun dimanapun. Dan berita baiknya teman-teman sekalian, ada bonus webinar yang akan dihadirkan kurang lebih 3 kali untuk Anda bonus webinar ini. Nanti saya ngobrol sama tim apakah bisa lebih dari 3 kali. Dan ya free untuk yang apply e-course. Tuh, dapat webinar 3 kali, dapat e-course, unlimited access. Pokoknya video ini langsung dimiliki oleh Anda dan Anda bisa mengakses kapanpun, dimanapun Anda mau belajar public speaking. Selamat praktek ya. Terima kasih atas kebersamaannya. Saya Nugi Al-Afghani dari Easy to Speak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.